Selamat pagi semuanya. Hai Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Baik. Hari ini kita akan kembali mulai pelajaran. Dan sebelumnya silakan berdoa untuk kita. Silakan seperti berdoa untuk kita. Ya. Baik teman-teman, sedikit kita lihat persembahan hari ini kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana hadir semua hari ini? Hai Pak. Tidak ada yang sakit? Tidak Pak. Semangat untuk mulai pelajaran? Semangat Pak. Hari ini kita akan belajar kembali, yaitu dengan materi tentang pengelompokan tumbuhan dan peristiwa alam di sekitar kita. Sekali lagi, pengelompokan tumbuhan dan peristiwa alam di sekitar kita. Pertama dulu kita akan membahas tentang pengelompokan tumbuhan. Jadi pengelompokan tumbuhan ini tumbuhan yang ada di alam, di mana anak kami melihat banyak sekali tumbuhan di sekitar sini. Jadi itu dikelompokkan dalam beberapa hal. Ya. Pertama, ada itu pengelompokan berdasarkan Daun. bentuk. Daun. Ya, nampak di sana? Nampak. Oke, pernah melihat daun pakis? Tahu pakis? Atau daun apa yang pernah kamu lihat di sekitar kamu? Ya, alang-alang beda daunnya. Nah, daun-daun ini kan berbeda. Setiap pohon memiliki karakter tersendiri. Nah, ini contohnya di atas sudah dikelompokkan berapa daun. Pernah melihat nilam? Daun nilam pernah lihat? Nah, itu contohnya daun nilam yang coklat. Jadi dikelompokkan dengan daun bergerigi. Itu pengelompokan beberapa tumbuhan. Salah satunya tadi itu bentuk daunnya. Kemudian bentuk apa ini? Bentuk? Akar. Iya, bentuk akar. Coba dilihat akarnya. Sudah pernah kalian lihat akar pisang? Sudah. Bagaimana bentuk akar pisang? Merambat ya, merambat, bukan tunjang. Nah, tetapi pernah lihat akar pohon karet? Pernah? Tidak pernah lihat akar tunjang. Nah, jadi setiap juga tumbuhan memiliki akar yang berbeda-beda. Ya, seperti yang saya katakan tadi, pisang, pepaya yang sering kalian jumpai di sekitar kalian itu akarnya berbeda-beda. Ya, itu salah satu juga pengelompokan tumbuhan. Kemudian berdasarkan keping biji. Sudah pernah makan rambutan? Sudah. Sudah pernah makan langsa? Sudah. Bijinya sama atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, tumbuhan juga dikelompokkan berdasarkan bijinya, ya, keping biji. Nah, di situ bisa diketahui apakah tumbuhan tersebut monokotil atau tidak. Ya. Selanjutnya, berdasarkan habitat. Apa itu habitat? Tempat tinggal, tempat tumbuh, betul sekali. Nah, berdasarkan habitat, anak-anak kami bisa melihat yang pertama itu tumbuhan apa? Silakan dibaca. 1, 2, 3. Tumbuhan hidrofil. Tumbuhan yang hidup di air. Contoh teratai. Ya, sudah pernah melihat teratai? Sudah. Ada di kolam ya kan? Ada di kolam, sudah pernah melihat teratai pasti tahu. Nah, itu salah satu jenis tumbuhan yang hidup di air. Ya. Kemudian ada selain teratai lain yang hidup di air. Apa? Genjer, pernah dengar genjer? Tidak. Eceng gondok? Tidak pernah dengar eceng gondok. Genjer tidak pernah dengar juga. Nah, itu salah satu jenis-jenis tumbuhan yang hidup di air. Jadi saya lupa mencantumkan gambarnya. Tapi untuk pertemuan selanjutnya akan saya lakukan perbaikan di situ. Kemudian nomor 2, silakan dibaca. 1, 2, 3. Tumbuhan hidrofil. Ya. Tumbuhan yang hidup di tanah lebat. Contoh lumut. Tahu lumut? Tahu. Itu biasa kita temui
ada itu di tanah, yang penting tanahnya lembab, bisa juga di pohon yang lembab. Ya, ada tumbuhan yang hidup di pohon. Selanjutnya nomor 3, baca 1, 2, 3. Tumbuhan nasofi, tumbuhan yang hidup di tanah kering. Contoh kaktus. Kaktus. Ya, kalau kaktus mungkin kita tidak pernah mendengar di sini karena kaktus tidak hidup di daerah kita tropis, tapi di padang gurun sana. Tetapi ada contoh gambarnya di sana kaktus. Ya, kaktus itu hidupnya di tanah kering. Lalu pertanyaannya, bagaimana masing-masing tumbuhan tersebut bisa bertahan hidup? Bisa bertahan hidup bagaimana? Ya, setiap tumbuhan memiliki karakter-karakter tersendiri. Seperti kaktus. Kaktus itu bisa menyimpan air banyak sekali. Berapa liter kapasitas penyimpanan airnya sangat besar. Itulah kenapa kaktus bisa bertahan. Kalau di padang gurun bisa saja musim hujan itu sekali dalam 6 bulan, sekali dalam 1 tahun. Tetapi kaktus bisa bertahan karena dia mampu menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Nah, itu. Kalau eceng gondok tidak di itu. Tapi seperti teratai itu tidak bisa hidup di di darat, tidak bisa hidup di daerah kering. Kenapa? Karena memang spesialis tempat hidup teratai yaitu di air. Nah, itu mengenai dulu pengelompokan tumbuhan. Silakan jika ada pertanyaan, dipersilakan. Sebelum kita membahas yang selanjutnya, silakan bagi ada yang bertanya. Sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Pintar sekali. Baik, selanjutnya materi kita yaitu mengenai tentang peristiwa alam di sekitar kita. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa saja contoh-contoh bencana alam yang ditimbulkan dari akibat ulah manusia dan bukan ulah manusia. Nah, saat ini kita akan belajar bencana alam yang memang bukan disebabkan oleh ulah manusia. Ya, yaitu salah satunya apa? Gunung berapi. Ya, gunung meletus itu bukan ulah manusia. Ya, tetapi merupakan memang sudah waktunya bagi alam dalam melakukan hal tersebut. Untuk itu, silakan anak-anak kami perhatikan video yang akan saya sampaikan di atas, dan silakan nantinya saya akan meminta siswa-siswa kami untuk membentuk kelompok dan berdiskusi. Itu baru ini dan kemungkinan akan meletus lagi dalam waktu yang relatif dekat. Gunung berapi dorman sudah lama tidak meletus, tapi masih bisa meletus di masa depan. Bisa dibilang, gunung seperti ini sedang tertidur. Sementara yang punah, gunung berapi seperti ini tidak menunjukkan aktivitas apapun dalam lebih dari 1 juta tahun. Letusan di Islandia tidak super besar, dan ini semua terjadi 10 km dari kota terdekat, jadi tidak memakan korban. Banyak orang bahkan datang melihat dari dekat, sementara pengunjung pemberani mencoba menggoreng telur dan daging di atas lava. Hati-hati, jangan sampai sarapan menggosok. Suhu lava bisa sampai lebih dari 1250 derajat Celcius. Lava membakar apapun yang ada di hadapannya. Namun, lava juga menghasilkan tanah paling subur untuk pertanian. Awalnya, letusan ini mengeluarkan jumlah lava yang relatif kecil. Tapi rupanya terus menyebar melintasi lembah ke arah sebaliknya, membentuk semacam perisai yang terus membesar. Kita tak pernah bisa memprediksi secara pasti seberapa cepat aliran lava yang keluar sampai kita benar-benar ke depannya. Semua tergantung pada tingkat kekentalannya dan seberapa curam kemiringan gunungnya. Lava dapat mengalir perlahan, sekitar 6 meter per menit, sedikit di bawah rata-rata kecepatan berjalan manusia, tapi juga bisa mengalir secepat 50 km per jam. Orang tercepat di bumi pun tidak bisa kabur darinya. Tapi, lava bahkan bukan aspek paling berbahaya dari gunung berapi, melainkan gas beracun yang dimuntahkan bersama letusan. Gas ini menyebar lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan aliran lava. Untungnya, dalam kasus Islandia, angin meniupkan gas ini menjauh dari area perumahan. Para ilmuwan tidak terkejut melihat gunung berapi ini meletus. Mereka tahu itu akan terjadi. Gempa bumi yang kian kuat telah mengguncang daerah ini selama 15 bulan terakhir. Ada 50.000 gempa bumi hanya dalam
1983, menjadikannya salah satu letusan terpanjang yang dikenal di bumi. Ini gunung berapi termuda di Hawaii. Gunung berapi dapat memakan waktu ribuan tahun untuk terbentuk, tapi beberapa gunung dapat muncul seketika dalam semalam. Gunung berapi di Meksiko seketika meletus di dataran terbuka pada tahun 1943 dan mulai tumbuh dari sana. Dalam setahun, tingginya mencapai 450 meter. Saat letusan akhirnya berhenti, 9 tahun kemudian, tinggi gunung ini mencapai lebih dari 2.800 meter. Gunung Fuji adalah simbol populer Jepang. Gunung Fuji terakhir meletus pada 1707 dan itu mengirim semburan batu yang terbawa sampai 100 km jauhnya. Jika letusan serupa terjadi hari ini, Tokyo akan menjadi korbannya. Gunung Fuji terletak tepat di atas cincin api, wilayah berbentuk tapal kuda di Samudra Pasifik yang dipenuhi gunung berapi aktif dan gempa bumi. Jarak dari satu ujung ke ujung satunya hampir mencapai 40.000 km. Cincin ini bisa melingkari khatulistiwa bumi. Pada Januari 2020, gunung berapi Taal di Filipina mulai memuntahkan lava, mengirim kepulan abu 1 km jauhnya ke langit. Letusan ini bahkan memicu fenomena langka, badai kotor, yaitu awan asap di atas gunung berapi yang menghasilkan petirnya sendiri. Peluang tsunami vulkanis juga tinggi. Tsunami ini biasanya disebabkan gerakan tektonik yang terjadi akibat aktivitas vulkanis. Taal telah meletus lebih dari 30 kali dalam 450 tahun terakhir. Gunung berapi di Ekuador ini terakhir meletus pada 2016. Para ilmuwan berpikir, gunung ini menunjukkan sejumlah tanda dini pergerakan magma. Ini adalah gunung stratovulkan aktif. Tipe gunung berapi berbentuk kerucut yang tepinya curam. Tak jauh dari sana ada Etna, gunung berapi paling aktif di Eropa, 3 kali lipat gunung Everest. Waduh, jangan melirik ke bawah ya. Nah, baik. Sudah lihat videonya tadi? Sudah. Baik. Silakan anak-anak kami membentuk kelompok. Nanti saya akan berikan tugas per kelompok. Silakan dibentuk. Langsung saja di situ. Siapa tadi? Ya, si orang kelompok dengan ini. Ya. Kalian tadi ke kelompok dengan siapa? Siapa teman tadi? Ya, salah satu. Ya. Ya, kamu boleh geser ke sini. Ya, enggak. Kamu yang masuk ke sini. Oh, ke sini. Baik. Nah, silakan diperhatikan, dicatat ya. Catat pembahasan kelompoknya. Pertama, apa kerugian yang disebabkan oleh gunung meletus kepada manusia. Sudah? Oke. Kedua, apa peristiwa alam yang kamu ketahui selain gunung meletus? Apa peristiwa alam yang kamu ketahui selain gunung meletus? Ya, saya berikan waktu 3 menit saja. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya dan nanti masing-masing kelompok boleh membacakan hasil diskusinya. 1 orang per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, sudah selesai semuanya tugas diskusinya? Sudah, Pak. Baik, silakan kelompok 1 dibacakan hasil dari diskusinya. Ya, berdiri di tempat saja.
Kerugian yang disebabkan oleh gunung meletus adalah membuat rumah warga menjadi hancur. Kedua, peristiwa alam yang kami ketahui itu tsunami. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu ya yang disampaikan oleh kelompok 1 itu kerugian-kerugian yang disebabkan oleh bencana alam tersebut. Salah satunya tadi membuat rumah warga hancur. Ya betul. Jika rumah warga tersebut berdekatan dengan gunung api yang aktif, tentunya akan menyebabkan rumah tersebut menjadi hancur. Kemudian salah satu bencana alam lain yang mereka ketahui juga tsunami. Betul ya? Tsunami. Nah, itu termasuk bencana alam yang tidak bisa kita cegah. Nah, tidak bisa dicegah karena itu memanglah kekuatan alam. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kita teruskan untuk kelompok 2. Kerugian yang disebabkan oleh gunung meletus adalah manusia kehilangan pekerjaannya. Peristiwa alam yang kami ketahui adalah banjir. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Jawabannya benar. Ya. Dengan adanya gunung meletus, maka banyak warga juga yang kehilangan pekerjaannya. Misalnya di kita, di kampung kita di sini. Ya. Ketika ada misalnya gunung aktif yang meletus, tentunya sekolah akan libur. Ya, guru-guru juga akan kehilangan pekerjaannya. Banyak warga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, kemudian bencana alam yang mereka ketahui yaitu tadi banjir. Nah, banjir juga seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, banjir itu bisa dicegah dan juga banjir itu ada yang memang tidak bisa kita cegah. Tetapi banjir sebenarnya bisa kita cegah dengan salah satunya cara tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Nah, dengan begitu tidak ada tersumbat yang namanya saluran air dimanapun. Nah, terima kasih untuk jawaban kelompok 2 dan sekarang kita dengarkan jawaban dari kelompok 3, kelompok terakhir. Silakan. Kerugian yang disebabkan oleh gunung meletus adalah banyak warga meninggal dunia. 2. Peristiwa alam yang kami ketahui adalah tanah longsor. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, yang kelompok 3 ini ketahui yaitu ketika ada yang namanya gempa bumi, gunung meletus, mereka salah satu kerugian yang mereka alami yaitu banyak warga yang meninggal. Betul. Ya. Di mana-mana ketika ada yang namanya gunung api meletus, itu selalu memakan korban. Ya, banyak warga-warga yang meninggal. Itu betul. Kemudian bencana alam yang kita ketahui selain itu yaitu tanah longsor. Tanah longsor juga ini bisa disebabkan oleh manusia yang membuang sampah sembarangan. Sehingga seperti yang saya katakan di pelajaran sebelumnya, ketika kamu membuang sampah sembarangan maka akan membuat keadaan tanah tersebut tidak menjadi kokoh. Untuk itu, ya, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Ketika kamu ke sekolah, jajan, silakan cari tempat sampah untuk membuang sampah. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, untuk materi kita hari ini, apakah ada pertanyaan atau mungkin ada yang sulit dipahami bagi anak-anak semua? Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik. Kalau sudah paham dan sudah mengerti semua, silakan dulu kembali ke bahasan yang pertama seperti dari semula. Silakan dikembalikan kursinya. Nah, baik, itu saja materi kita hari ini di pertemuan ini. Dan untuk minggu depan, silakan kembali belajar di rumah dan kita akan membahas tentang masih dengan kasus yang sama yaitu peristiwa alam dengan penjelasan yang berbeda. Ya. Untuk itu sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, silakan memimpin kita dalam doa yaitu si Christian Jan. Ya, berdoa di situ saja. Teman-teman, selamat kita pulang. Mari kita seperti berdoa. Allah Bapa yang kuasa dalam surga, kami mencucuk kepadamu karena Engkau memberkati kami. Mulai dari proses belajar yang mulai hingga sampai akhir. Kami sebagai hari yang akan berpisah ini, Engkau Ya, terima kasih Christian Jai. Nah, demikian silakan pulang, hati-hati di rumah.
masukkan kacanya ke dalam, masukkan ininya ke dalam kas,